Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini, di antaranya Polres Labuhan Batu ringkus penjual sabu. DPC Gamki Pakpak Barat lantik Dewan Pimpinan Anak Cabang. Pemkab Batubara gelar sunatan massal. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Personil Satres Narkoba Polres Labuhan Batu meringkus seorang pengedar narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan penjualan mencapai puluhan gram dalam sepekan yang telah beraksi dalam beberapa bulan terakhir. MS warga Pangkatan diringkus personel dari Satres Narkoba Polres Labuhan Batu saat menunggu pembeli untuk bertransaksi narkotika. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti sabu seberat 4,45 gram, timbangan elektrik dan telepon genggam di Kecamatan Pangkatan Labuhan Batu, Sumatera Utara. Di mana pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi masyarakat yang resah akan pelaku yang kerap melakukan transaksi narkoba. Mendapat informasi tersebut, petugas langsung bergerak dan melakukan penangkapan. Kanit 1 Satres Narkoba Polres Labuhan Batu, Ibda Sarwedi Manurung menjelaskan, terkait penangkapan pelaku ini diketahui sudah beberapa bulan terakhir melakukan penjualan narkotika, di mana tersangka dalam kurun waktu sepekan mampu menjual 20 hingga 30 gram sabu. Ya, jadi terima kasih. Kita Senin kemarin tanggal 9 November mengamankan seorang namanya MS alias inisial MS alias Syukur dari Desa Pangkatan. Ini berapa banyak barang sendiri yang kita amankan sendiri sejauh ini? Jadi yang kita amankan bruto 4,45 gram. Dia mengaku putaran dia sudah menjalankan bisnis haram ini sudah sekitar 3 bulan dengan putaran per minggunya sekitar 20 G. Jadi sudah lama memang kita target beliau ini. Dia yang bandar atau kaki tangan atau gimana? Jadi ini pengedar. Pengedar. Jadi yang di atas nanti masih kita lakukan pengembangan lagi, harap kita kejar lagi. Untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya, kini tersangka harus mendekam di sel tahanan Polres Labuhan Batu sebelum nantinya dilimpahkan ke JPU untuk proses persidangan. Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 subsider, pasal 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, korban pembunuhan berinisial FFG di Desa Gajah Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, tewas dibacok tersangka berinisial YZ dengan menggunakan sebilah parang milik korban. Sebelumnya korban dan tersangka pernah terlibat permasalahan pada tahun 2017 lalu. Korban pernah divonis penjara karena terbukti melakukan penganiayaan kepada tersangka. Peristiwa pembunuhan yang terjadi di Desa Gazabanu, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias berawal akibat dendam dari korban sehingga terus mengancam tersangka selama ini. Pada hari Minggu kemarin, tanggal 1 November 2020 pukul 21 waktu Indonesia Barat, korban dengan mengendarai sepeda motor miliknya melintas di depan rumah tersangka. Korban berhenti tak jauh dari rumah tersangka dengan berteriak sambil memaki. Tersangka menghampiri korban tanpa mengetahui di tangan kanan korban sedang memegang sebilah parang. Korban yang berupaya membacok tersangka, namun tersangka berhasil memegang tangan korban yang masih memegang parang, kemudian menodongkannya ke leher korban dan langsung membacok korban berulang kali hingga korban tewas di tempat kejadian. Kapolres Nias AKBP Wawan Iriawan mengatakan, akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 338 dan atau 351 ayat 3 dari KUH Pidana dan diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dengan motif dendam yang dilakukan oleh korban yang dipicu dengan rasa emosi dan dendam lama yang terjadi antara korban dan tersangka. Untuk pasal yang digunakan, yang dikenakan, pasal
338 dan atau pasal 351 ayat 3 dari KUHP pidana, ancaman hukuman 15 tahun. Hugo Manuzega melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, diduga akibat dendam pribadi, seorang pemuda nekat menghabisi nyawa rekan kerja dan kerabat dekatnya sendiri di Kota Medan, Sumatera Utara. Korban tewas di tempat setelah mengalami luka tusukan di perut dan di leher. Suasana duka menyelimuti rumah korban pembunuhan berinisial JN yang tinggal di kawasan Jalan Kawat 3 Gang Turi Lingkungan 18, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Istri dan kerabat korban menangis histeris melihat suaminya sudah tak bernyawa setelah mengalami luka tusukan oleh pelaku berinisial YG yang tega menghabisi nyawa rekan kerja dan kerabat dekatnya sendiri. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak bisa diselamatkan karena kehabisan darah akibat luka cukup serius terkena benda tajam pelaku yang berhasil melarikan diri. Kejadian bermula saat korban yang sedang duduk di warung di sekitar kejadian ingin buang air kecil. Korban tiba-tiba dihampiri pelaku dan ditusuk sebanyak 3 kali di bagian perut dan leher. Diduga aksi penusukan terjadi akibat dendam pribadi permasalahan pekerjaan. Kalau kami nias sebenarnya bilang darah yang keluar darah gantinya. Saya bilang produser dari pemerintah itu sudah ditangani polisi biar hukum mau mencari pelakunya. Tapi saya mengharap dengan dari Kapolsek Labuhan ini kejadian ini betul-betul sungguh harus betul-betul ditangani dengan yang baik. Harus karena kenapa? Kita juga dia punya anak 3. Macam mana kalau kami pribadi keluarga mungkin ya kita masing-masing udah punya keluarga ya. Harapan harus dilanjutkan laksanakan semampu-mampu dengan Pak Polisi. Kini petugas kepolisian tengah menyelidiki motif dan kasus pembunuhan ini. Sementara itu pelaku yang identitasnya telah diketahui tengah diburu oleh aparat kepolisian Polsek Medan Labuhan dan Polres Pelabuhan Belawan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. DPC Gamki Pakpak Barat lantik Dewan Pimpinan Anak Cabang, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kabupaten Pakpak Barat melantik Dewan Pimpinan Anak Cabang Gamki di 8 kecamatan Kabupaten Pakpak Barat. Dalam pelantikan Dewan Pimpinan Anak Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau DPAC Gamki dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan memakai alat pelindung diri lainnya agar terhindar dari COVID-19. Sebelum acara pelantikan dilaksanakan, para tamu dan undangan terlebih dahulu mengikuti kegiatan ibadah dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Begitu juga menyanyikan Mars Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau Gamki. Dalam pelantikan DPAC Gamki ini dihadiri para tamu undangan seperti DPAC Gamki Dairi, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan GP Ansor, PP Muhammadiyah, dan Pemuda Karya Nasional. Dalam pelantikan DPAC Gamki di 8 kecamatan yang langsung dipimpin oleh Ketua DPC Gamki. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Gamki Pakpak Barat, Harapan Manik mengatakan, setiap DPAC Gamki dilantik agar melaksanakan tugasnya dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan DPC Gamki. Ya, pastinya harapan kami adalah yang pertama untuk rekan-rekan yang sudah dilantik yaitu di 8 kecamatan supaya mengembangkan sayap-sayap organisasi di seluruh Kabupaten Pakpak Barat, terlebih-lebih di 52 desa. Dan pastinya selalu berkoordinasi dan selalu bekerjasama dengan kita DPC yang ada di Kabupaten Pakpak Barat. Langkah selanjutnya apa saja nanti kita laksanakan, kegiatan apa saja nanti kita kasih dengan terlantiknya DPC Gamki ini, Bang? Ya, pastinya yang kita laksanakan yang pertama itu selalu berkoordinasi dengan KSB, DPC, untuk menginstruksikan ke seluruh DPAC apa-apa yang mereka akan buat di dalam organisasi itu dan itu tidak melanggar dari statuta yang ada. Terima kasih. Ini kan lagi musim pandemi COVID-19 ini, Bang. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, pastinya
yang mau kita sampaikan adalah bagi warga Indonesia terlebih di Kabupaten Papua Barat ini supaya semangat dan jangan lupa pastinya rajin mencuci tangan, social distancing, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, efek dari pembangunan jalan tol tebing tinggi Parapat membuat warga merugi akibat lahan pertanian mereka tidak dapat mengambil hasil tani mereka akibat lumpur yang menggenangi pertanian warga. Proses pengerjaan jalan tol tebing tinggi Parapat membuat lahan pertanian warga menjadi rusak dan tidak dapat mengeluarkan hasil panen akibat limbah berupa lumpur bekas kerukan jalan tol yang berada tepat di atas lahan warga. Lumpur ini sudah mulai memasuki lahan pertanian warga sejak 3 bulan terakhir. Kini dampaknya beberapa petani sawit tidak dapat memanen hasilnya dikarenakan kedalaman lumpur mencapai 40 cm. Salah seorang warga yang lahannya terkena dampak lumpur dari proyek jalan tol tersebut merugi akibat lumpur masuk ke lahan miliknya. Bahkan warga yang terdampak juga sudah menyurati PT Waskita Karya selaku pelaksana proyek di zona 3, namun hingga kini tidak ada balasan. Lumpur ini mulai kapan menghampiri ladang abang ini, Bang? Dan dari mana asalnya lumpur ini? Lumpur ini kurang lebih hampir 3 bulan. Dan asal yang ditimbulkan lumpur ini dari proyek jalan tol. PT Waskita sebagai kontraktor. Di zona berapa, Bang? Zona 3. Zona 3. Jadi sejauh ini apa kendala abang di ladang abang ini sendiri, Bang? Yang pertama kendala kami di sini untuk memetik hasil, kami sudah mengalami kendala. Yang pertama, yang kedua untuk membersihkan ladang aja kami pun sudah ada kendalanya. Karena bukan apa-apa, jelasnya yang kami hadapi jalan aja pun sulit, semana lagi untuk membersihkan. Betul. Kedalaman lumpurnya berapa? Kurang lebih sekitar 30 cm bahkan lebih. Jadi selama lumpur ini adalah di ladang abang ini, gimana dengan hasil ladang abang ini? Yang jelasnya kami mengalami kerugian. Yang pertama yang jelasnya satu, biasanya orang panen nggak pala tanya dulu harga nggak dami, sekarang dami lagi. Daminya kenapa? Yang seharusnya misalkan 10.000, sekarang jelasnya jadi 15 atau 20.000. Karena biasanya kereta bisa sampai sana sini bebas, sekarang harus mentojok, pikul dulu, angkat, barulah bisa ke kereta. Akibat lumpur ini ya? Akibat dari dampak lumpur ini. Artinya penghasilan abang sangat berkurang nih, Bang? Berkurang. Iya ya. Memang udah kurang lebih hampir jalan 1 bulan. Nah, di sini juga disaksikan Pak Kepala Desa. Jadi setelah orang abang laporkan, apa tindakan dari pihak proyek, Bang? Belum ada. Hingga saat ini? Hingga saat ini kami nggak ada laporan kemana-mana, nggak ada. Saat hendak dikonfirmasi oleh awak media di kantor proyek Waskita Zona 3 Tol Tebing Tinggi Parapat, tidak satupun pihak Waskita bersedia memberikan keterangan. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Perdagangan tengah berupaya meningkatkan kinerja ekspor kopi di tengah pandemi COVID-19. Permintaan kopi Indonesia termasuk Sumatera Utara di pasar internasional hingga kini tetap tinggi. Hanya saja proses ekspor terkendala dengan ketersediaan armada pelayaran yang terbatas karena pandemi COVID-19. Mewabahnya virus COVID-19 berdampak pada pengurangan armada kapal untuk pengiriman berbagai barang ekspor ke luar negeri. Kondisi ini mengakibatkan eksportir kopi di Sumatera resah karena tidak mampu memenuhi permintaan berbagai negara tujuan yang sangat membutuhkan kopi asal Sumatera Utara. Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia Sumatera Utara Saidul Alam menyebutkan permintaan dan harga ekspor kopi tahun 2020 relatif stabil. Namun sedikit terkendala akibat COVID-19 karena negara-negara luar masih membatasi keluar masuk barang dan orang. Terkait hal ini, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Jerry Sabuaga berjanji akan membantu para eksportir mencarikan jalan keluar agar arus perdagangan khususnya ekspor tetap lancar dengan terus memperkuat perjanjian dagang dengan negara-negara luar. Terlebih lagi, produk kopi Indonesia sangat berperan dan sumbangsi eksportir kopi Indonesia cukup besar.
menjadi besar, salah satu penyumbang yang signifikan dalam membuat ekspor kita itu lebih tinggi daripada impor adalah kopi. Kenapa? Karena Indonesia itu konsumennya besar. Seperti saya sebutkan tadi di acara tadi pagi, neraca perdagangan Indonesia itu surplus 13,51 US dolar. Nah, semua itu produk migas, non-migas dan semuanya itu masuk kopi menjadi salah satu tantangannya Pak, tantangan itu. Saya pikir tantangannya adalah kita di tengah pandemi COVID-19, kita bagaimana membuat arus perdagangan itu menjadi lancar dengan tetap mensukseskan perjanjian dagang. Sebab perjanjian dagang itu pada ujungnya akan meningkatkan volume perdagangan dan diharapkan meningkatkan ekspor kita yang sudah surplus menjadi lebih surplus lagi. Ini untuk eksportir kopi tidak begitu signifikan. Karena ekspor-ekspor yang kita lakukan itu sudah berdasarkan kontrak-kontrak yang kita buat sebelumnya. Jadi di sentra-sentra produksi juga di daerah-daerah penghasil kopi, dampak COVID itu juga masih belum begitu terlihat karena masih daerah mereka sudah memproteksi diri. Saat kota besar seperti Medan terkena dampak COVID, sekarang ya di daerah tingkat 2, di daerah penghasil kopi, mereka sudah lebih dulu memproteksi, jadi mereka membatasi warga luar yang masuk untuk ke daerah mereka. Jadi mereka hanya mengirimkan produk-produknya saja. Nah, jadi untuk singkat produksi, paling kalau yang di Medan sendiri, kita dengan melakukan social distancing dengan protokol kesehatan, baik di tempat-tempat produksi kita, ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Karena kita hanya mengisi kontrak yang sudah berjalan. Walaupun saat ini ada terjadi kendala sedikit, dampak COVID ini para shipping line itu pemilik kapal mengurangi jumlah kapal yang mereka berangkatkan, ya, sehingga arus ekspor akan sedikit tersendat karena kurangnya armada. Aiki Sumut berharap pemerintah dapat membantu diakomodir dalam hal angkut barang atau ketersediaan kontainer, sehingga ekspor tidak terkendala dan berjalan lancar meski di tengah pandemi. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Memperingati Hari Pahlawan Nasional, pemerintah Batubara melalui Dinas Kesehatan bersama KSJ dan Gesit gelar sunatan massal gratis seratusan anak yatim di Kabupaten Batubara. Sunatan massal gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Batubara melalui Dinas Kesehatan bersama KSJ dan Gesit ini digelar di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batubara. Dalam acara tersebut, Bupati Batubara Zahir menepung tawari para anak yatim yang akan mengikuti sunatan massal. Selain itu, Bupati juga memberikan uang tunai dan bantuan sembako kepada para anak yatim tersebut. Sunatan massal gratis ini diikuti sebanyak 172 anak yatim yang tersebar di Kabupaten Batubara. Kegiatan ini merupakan implementasi dari tanggung jawab sosial sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah Batubara terhadap anak yatim, hingga terlaksananya sunat massal anak yatim di Hari Pahlawan Nasional ini. Bupati Batubara Zahir berharap kegiatan ini nantinya akan terus dilakukan di tempat lainnya, dan pemerintah Batubara akan selalu membantu untuk para masyarakat yang mengalami kesusahan. Ya, dalam memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November ini, pemerintah bersama dengan Gesit dan KSJ dan Rumah Sakit Umum Daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan kegiatan sunat massal untuk anak yatim, sekaligus memberikan santuan kepada anak-anak dalam memperingati Hari Pahlawan Nasional. Kita berharap kegiatan ini tidak sampai hanya ada kegiatan perayaan kepahlawanan nasional, tapi juga selanjutnya di tempat-tempat lain juga melakukan kegiatan yang sama. Melakukan kegiatan bersifat sosial, membantu masyarakat
membantu anak yang tidak mampu, orang tua yang tidak mampu untuk lebih manusia lagi. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, mungkin tidak banyak yang mengetahui tentang bangunan kuno bernama Wisma Rangga yang terletak di Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Namun sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ternyata tidak bisa dilepaskan dari keberadaan bangunan ini. Karena di gedung tersebut sejumlah tokoh bangsa di masa revolusi kemerdekaan diasingkan. Mulai dari Presiden RI pertama Soekarno hingga sejumlah tokoh bangsa lainnya. Letaknya memang nyaris di tengah permukiman penduduk di Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Sebuah bangunan kuno berarsitektur Eropa seluas 7.910 meter persegi yang dibangun pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1890. Sebagai tempat peristirahatan pegawai perusahaan timah Bangka Tin Winning Drive. Inilah Wisma Ranggam atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Pesanggerahan Muntok. Rumah yang pernah menampung beberapa tokoh bangsa saat diasingkan, mulai proklamator kemerdekaan Bung Karno hingga beberapa menteri di zaman revolusi. Seperti Menteri Luar Negeri Agus Salim, Wakil Perdana Menteri Muhammad Rum, Menteri Pengajaran Ali Sastro Amijoyo, dan beberapa tokoh lain. Beberapa ruangan yang pernah menjadi kamar Bung Karno lengkap dengan tempat tidur dan lemari pakaian masih tersusun rapi. Persis di tengah bangunan terdapat ruang pertemuan para tokoh bangsa. Dengan sebuah mesin ketik di antara meja panjang yang digunakan untuk merumuskan ide-ide para pemimpin saat itu. Sehingga tercapailah pengakuan kemerdekaan Indonesia. Ternyata juga kami baru tahu bahwa pengasingan yang secara utuh yang disertai kabinetnya lengkap itu berada juga di Pesanggerahan kita. Jadi sangat berarti nilai sejarah bagi bangsa. Jadi kemerdekaan, pengakuan, kedaulatan itu didapat dari diplomasi. Inilah sejarah awal perjuangan kemerdekaan di saat-saat mereka kembali ke Jogja dan menyusun perjuangan dalam rangka perjanjian Rum Royal. Di halaman depan terdapat tugu proklamasi dibangun secara gotong royong oleh masyarakat setempat selama setahun, di mana prasastinya ditandatangani oleh Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1951. Wisma Ranggam juga pernah menjadi saksi sejarah pelarian bendera pusaka merah putih, di mana Bung Karno dikabarkan pernah menangis saat bendera tersebut dibentangkan. Di sini juga lahir gambar lambang negara Pancasila. Dari Muntok, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.